Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius, dan hari ini kita belajar dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pada waktu itu sedang berada di dalam penjara ketika ia menuliskan surat ini. Dia tidak bisa lagi pergi kemana-mana untuk menyampaikan firman Tuhan ataupun bertemu dengan jemaat-jemaat yang pernah dia layani, termasuk juga bertemu dengan Timotius. Saudara, tapi menariknya adalah meskipun Paulus tidak bisa pergi kemana-mana, tapi dia masih bisa berdoa. Saudara, saya membayangkan Rasul Paulus yang berada dalam tahanan. Ya mungkin merasa tidak berdaya, ya mungkin merasa sendiri, kesepian, dan sebagainya. Tapi di dalam segala kondisi yang dialami itu, dia masih bisa menulis surat, dan bahkan dia masih bisa berdoa bagi orang-orang yang pernah dia layani, termasuk kepada Timotius, muridnya. Oleh karena itu Bapak Saudara, Paulus itu sangat bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus, termasuk juga dalam kehidupan daripada Timotius, muridnya. Paulus rindu supaya Timotius terus bertumbuh. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan Timotius. Saudara, Rasul Paulus bukan hanya menulis surat, tapi juga dia berdoa bagi Timotius. Dia rindu Timotius selalu berada dalam topangan, selalu berada dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan kemudian Rasul Paulus rindu pelayanan yang dikerjakan oleh Timotius itu terus bertumbuh dan bahkan berkembang, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan betapa Paulus sangat peduli kepada Timotius, muridnya, melalui surat dan melalui doa yang terus dia naikkan supaya Timotius terus kuat di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mungkin belum bisa bertemu secara langsung. Kita masih harus berada di rumah. Oleh karena itu saudara, meskipun Bapak Saudara berada di rumah, saya mengajak Bapak Saudara perlu mendoakan kami, rohaniwan. Bapak Saudara perlu mendoakan pengurus gereja, mendoakan tim IBM, sehingga supaya melalui setiap apa yang boleh kami kerjakan dan lakukan, kami boleh terus dikuatkan dan kami terus boleh setia melayani Bapak Saudara melalui setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja yang saat ini kita kerjakan secara online. Saudara, doa Bapak Saudara itu sangat penting bagi kami. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Saudara, doakan pemimpin gerejamu, karena kami semua adalah orang-orang yang lemah terbatas, yang butuh dukungan dan topangan doa daripada Bapak Saudara. Saudara, doakan kami, dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Saudara di dalam kehidupan Bapak Saudara, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga dan pelayanan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Tolong berkati kami semua ya Bapa. Kami juga menjadi orang-orang yang bukan hanya berdoa bagi diri kami sendiri, tapi kami juga menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Secara khusus kami juga boleh peduli kepada pemimpin gereja atau juga orang-orang yang melayani di dalam gereja. Berdoa untuk para rohaniwan, berdoa bagi pengurus gereja, berdoa bagi tim IBM, berdoa bagi setiap orang-orang yang pelayan Tuhan yang melayani minggu demi minggu. Tuhan berkati semua ya Bapa, sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan, apalagi secara online ini, boleh menjadi saluran berkat, bukan hanya bagi jemaat GKL Lyon, tapi juga bagi orang-orang yang ada di luar sana, boleh melihat, berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, berkati pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.